Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita Danyang Dedemit. Seperti biasa, terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, silahkan subscribe agar channel ini terus berkembang. Jangan lupa juga selalu nyalakan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video yang kita upload. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita. Kali ini saya akan bercerita kejadian tahun 2006-2007, dan saat itu saya masih kuliah di Yogyakarta. Cuman ini kejadiannya bukan di Yogyakarta kota sih. Ini ada di daerah Jogja Utara, jadi lebih ke Kabupaten Sleman. Di Jogja Utara kan masih banyak yang istilahnya bukan rumah, tapi banyak yang kebun-kebun, banyak yang jalan sepi gitulah, semacam itu. Nah itu saat itu saya tuh sering nggak bisa tidur kalau di kos-kosan. Ya namanya juga mahasiswa, saat itu nggak bisa tidur di kos-kosan. Jadi daripada bosen di kos mau ngapain, saya main ke tempat teman saya yang kebetulan ya rumahnya ada di Jogja bagian utara itu, di Sleman. Nah saat itu sering saya main ke sana. Ya emang udah temen akrab lah. Sering kalau main ke sana malam-malam itu kadang malah saya diajak ikut ronda atau pos kamling gitu kan. Jadi jaga ronda, temanku jaga, sampai saya kenal sama orang-orang sana. Biasa kadang ada main kartu, kadang ada yang ngopi bareng, ya ngerokok bareng gitulah, sambil cerita-cerita, ngobrol kesana kesini nggak jelas gitu. Nah ini biasanya kalau saya diajak ngobrol itu pernah sampai jam 3 pagi, jam 2 pagi. Cuman kan emang misal saya di kos pun biasanya juga nggak bisa tidur. Kadang juga sampai subuh baru tidur. Udah biasa kan kalau kehidupan anak-anak kos di sana seperti itu. Nah tapi ini kejadiannya beda. Saat itu saya dari rumah jam 9. Posisi saya nggak bisa tidur. Terus main ke sana, daripada sendirian kalau di sana dapat teman ngobrol. Nah cuman pada saat itu saya berangkat ke sana jam 9, sampai tempat teman saya di sana ternyata pos kamlingnya lagi sepi. Biasanya kan rame ada 5 orang 6 orang. Itu cuman ada teman saya sama 1 orang, cuman ada 2 orang aja. Nah 2 orang aja, dan yang satu tuh kayak udah ngantuk gitu, udah ngantuk, pengen cepet-cepet pulang. Nah pengen cepet-cepet pulang, cuman ya masih ngobrol-ngobrol sih, dihalang-halangi sambil bercandaan gitu. Sampai akhirnya dia itu pulang pukul sekitar jam setengah 12-an dia pulang. Setengah 12-an dia pulang. Terus saya masih ngobrol sama teman saya sampai jam setengah 1. Nah pada jam setengah 1 itu teman saya gantian yang ngantuk dia. Udah pos kami nggak usah dijaga kan, cuman istilahnya jaga ronde di sana itu formalitas, nggak ada jadwal pastinya kalau di situ. Terus teman saya masuk rumah, kebetulan kan tempat rondanya di depan rumah dia persis. Nah masuk rumah mau tidur, ya otomatis saya pamit pulang. Mau ngapain juga kan di sana kalau teman saya tidur. Ya terus saya dari situ jam setengah 1 saya mau pulang ke kos-kosan kan, mau ngapain lagi bingung. Lah saya mau pulang ke kos-kosan itu saya biasa naik motor saya. Waktu itu motor saya motor bebek, dan posisi motornya itu nggak pakai nggak pakai sayap, nggak pakai tebeng. Jadi ya biar kelihatan dalamnya. Biasalah anak muda sering
seneng yang tampilan yang kayak gitu zaman dulu. Nah, waktu itu kalau misalnya mau ke tempat teman saya itu ada satu jalan, ya kira-kira nggak jauh-jauh banget sih, itu cuman nggak nyampe 500 meter itu ada jalan sepi. Jadi sebelah kirinya itu sawah, sebelah kanannya itu pohon bambu rimbun. Nah, pohon bambu rimbun gelap gitulah, nggak ada penerangan juga di situ waktu itu. Di situ ya cuman di situ aja, kalau yang tempat lainnya sih biasa gitu kan. Nah itu kebetulan sebelum masuk ke daerah itu, jalannya sih ya banyak sih, cuman paling deket itu lewatnya situ. Nah saya tuh waktu mau ke lokasi itu sudah merasakan ada angin. Jadi nggak gede sih, cuman angin biasa. Tapi saya nggak menyangka itu angin apalah, biasa paling angin lah. Setelah masuk ke lokasi itu ya, kira-kira kan ada pohon bambu itu sekitar panjangnya berapa ya, ribuan pohon bambu itu, mungkin 20-30 meteran lah. Pas di tengah-tengahnya itu motor saya mati mesinnya, mogok. Tapi karena namanya juga motor tua ya, apalagi udah biasa kalau anak muda diotak-atik ada di oversize dan macam-macam, itu saya udah biasa. Itu saya udah siap pakai ini, ada obeng di bawah jok, ada obeng, ada macam-macam lah yang buat bongkar busi itu. Itu kan udah langsung motor saya standar. Terus saya cek karburator, saya cek busi, saya cek macem-macem, sampai biasanya ada bensin yang di dalam karburator tuh saya buang. Kan ada yang pakai obeng yang ada pembuangannya, itu saya buang sampai karburator kosong, saya tutup lagi, otomatis diisi lagi pakai karburator, pakai bensin yang dari tangki langsung. Nah biasanya kan itu sering kejadian kayak gitu. Nah jadi saya hafal, paling ini. Terus setelah saya coba itu, saya nyalakan motornya masih nggak mau nyala. Wah ini motor kenapa ini? Saya sampai bingung di situ ya, sampai 5 menit lebih lah. Ini motor kenapa kayak gini, mana nggak ada orang, jam 12:30 malam. Terus nggak ada pikiran aneh-aneh juga sih di situ. Itu sebenarnya nggak terang karena kan yang sebelah kirinya sawah itu lebar, jadi kan kelihatan agak terang itu karena sawah lebar, jadi langit tuh kelihatan bikin terang. Jadi tempatnya nggak terlalu ini, nggak terus gelap rimbun tuh, nggak yang cuman yang sebelah aja yang rimbun. Nah jadi di situ saya masih bingung ini kenapa. Terus sambil berdiri saya tuh baru sadar ternyata kunci motor saya tuh berada dalam posisi off. Ini kan terus saya pikirnya, oh ternyata ini yang bikin motor saya mogok itu, ternyata posisi kuncinya itu posisi off. Ya wajar lah kalau itu, mau diapain mesinnya aja juga kalau posisinya off ya tetap nggak bisa nyala. Jadi langsung saya on kan kunci motor saya, dan kemudian saya starter, ya bisa lancar normal, maksudnya nggak ada masalah, langsung bisa saya starter. Nah terus saya berpikir, ini mungkin tadi kesenggol tangan atau kesenggol lutut atau apa, makanya kuncinya jadi posisi off. Nah setelah itu langsung saya gas mau pulang, kan udah malam juga, mau ngapain di situ. Nah terus sekitar 10 meter dari situ tiba-tiba motor saya mogok lagi mesinnya. Nah waktu mogok itu langsung rasanya ada angin, saya merinding itu kayak di belakang itu ada yang mau jalan ngedeketin. Jadi ada ya itu nggak tahu sih, saya nggak berani nengok ke belakang. Itu cuman perasaan aja, atau mungkin dengar suara kayak apa ya, kayak misalnya langsung ada tekanan angin gitu lah, rasanya tuh langsung merinding semua. Wah ini kenapa langsung. Tapi saat itu
Langsung saya lihat pertama kali itu adalah kunci motor. Dan benar, kunci motor itu posisinya off lagi. Padahal kan nggak mungkin, barusan off terus tiba-tiba jalan 10 meter off lagi. Wah, kalau ini kan udah jelas ada yang jahil. Kayaknya bukan kejadian alami lah. Kayak gini kesenggol juga nggak mungkin, posisinya barusan udah tahu itu nggak mungkin nyenggol lagi, nggak belok nggak apa-apa kan, motornya nggak posisi belok, nggak posisi menikung atau apa, tiba-tiba kunci motornya off lagi. Wah, langsung saya nggak berani lihat ke belakang. Di belakang itu rasanya kayak ada suara yang jalan ngedeketin, tapi saya benar-benar nggak berani lihat ke belakang, takut kalau ada apa-apa. Langsung kunci motor saya on kan, saya starter, untungnya bisa tetap nyala, dan saya otomatis langsung saya tancap gas dengan tangan satu, yang satu tarik gas, yang tangan kiri saya pegang kunci motornya. Wah, saya pegang kunci motornya, wah saya gas kenceng. Untung aja waktu itu nggak apa-apa, maksudnya nggak jatuh nggak apa. Saya gas kenceng, tiba-tiba setelah sekitar 500 meteran dari situ udah mulai rame, ada komplek kos-kosan. Kalau zaman di situ ada yang namanya warung kopi ya, kalau di daerah Jogja orang-orang nyebutnya burjo di sana itu. Nah, ada burjuan gitu rame orang. Wah, saya mampir situ dulu. Mampir situ, tapi saya nggak cerita apa-apa, cuman pesen ke situ, pesen teh panas sama pesen rokok. Wah, karena saya biar agak sembuh lah rasa takutnya tadi, nggak tahu kenapa itu kan. Lah, saya minum di situ, minum teh hangat sambil ngerokok. Udah habis 1 gelas, saya bayar. Saya nggak cerita ke siapa-siapa, di situ rame aja. Nah, terus saya langsung pulang ke kos. Itu mungkin sekitar jam 1 kali. Nah, jam 1 sampai kos. Setelah sampai kos itu di rumah itu ternyata teman-teman saya masih banyak yang belum tidur. Nggak tahu ngapain tapi saya perasaan capek banget. Aku langsung aja masuk kamar, terus aku tidur. Nah, setelah tidur itu sambil bayangin yang tadi itu ada apa sih, saya nggak tahu itu kenapa, itu dikerjain, mungkin saya ngelakuin kesalahan apa sampai dikerjain kayak gitu. Tapi sambil mikir itu saya nggak bisa tidur. Kalau kayak gini bingung apa mau cerita atau apa, saya bingung. Akhirnya saya keluar kos. Di dekat saya ada warnet saat itu. Warnetnya ya lumayan rame. Deket situ saya keluar jalan kaki ke warnet. Dan setelah ke warnet itu ya biasalah, browsing apalah, daripada nggak ada kerjaan. Terus sekitar jam 3 saya pulang. Kos sudah sepi, udah pada tidur, kamarnya udah pada gelap. Ya udah, saya langsung masuk kamar, udah ngantuk juga. Sambil bayangin tadi sampai subuh, ada adzan subuh di situ. Itu saya baru bisa tidur. Nah, keesokan harinya saya itu sekitar jam 8 itu dibangunin sama teman saya, diketuk pintunya, dok. Nah, teman saya ngetuk pintu, wah ini apa sih, kok ada lagi masih ngantuk-ngantuknya kan jam segitu. Tapi saya bukain, ternyata tetangga kamar saya itu ada yang sebut saja namanya Aceng. Si Aceng itu tiba-tiba marah sama aku, aku dimarahin kok. Intinya ceritanya dia gini, semalam kamu ngapain? Saya tanya baik-baik, kok kamu nggak jawab? Saya kan malah bingung. Saya padahal nggak merasa ditanya sama dia jam berapa, saya nggak tahu juga. Terus dia cerita sekitar jam 11:30-an. Padahal saya berangkat ke teman saya itu jam 9 malam. Saya berangkat ke tempat teman saya 11:30, saya masih di sana, pulang dari sana aja 12:30. Nah, terus katanya saya tuh ada di garasi
ada di garasi, diem aja. Nah, diem aja langsung Aceng itu nanya ke saya. Nanya apa itu ya, aku udah agak lupa tuh, ceritanya udah lama kan. Nanya apa, saya ditanya tuh diem aja, cuman ngeliatin mukanya Aceng, terus cuek, nggak jawab, nggak apa-apain lah. Terus Aceng itu marah sambil ngata-ngatain saya, ditanyain kok diem aja gitu lah. Tapi ada teman saya yang lain, sebut aja namanya si Otong. Otong itu sambil narik Aceng, udah nggak usah, mungkin dia lagi punya masalah jadi enggak jawab atau apa, mungkin lagi punya masalah atau beban apa, udah biarin aja, besok aja kalau mau nanya itu kan. Nah terus katanya gitu, saya nggak jawab, malah wajahnya nggak enak katanya, wajahnya nggak enak, diem aja, ditanya nggak ngapa-ngapain. Nah terus waktu itu dia cerita sambil pagi itu masih ngata-ngatain kok diem aja. Aku malah makin bingung. Aku bilang jam setengah 12 itu aku ada di tempat teman saya. Kalau nggak percaya, ini teman saya, sampai teman saya itu aku SMS setengah 12 aku di situ apa enggak, ya kan. Ini soalnya si Aceng nanya, katanya kok aku nggak di situ. Terus dia bales, iya di situ bener, malah aku masih di sana ngobrol-ngobrol sampai pagi, sampai setengah 1. Wah, si Aceng langsung wajahnya pucat, kaget. Berarti dia ngomong itu bukan sama saya, ngomong sama hantu, nggak tahu juga sama siapa itu. Ada yang menjelma kayak gitu ya. Nah, terus sorenya itu ada teman saya main ke tempat saya. Lah posisi main ke tempat saya itu dia kecapean, tidur di kamar saya. Ada ini tidur di kamar saya, tiba-tiba ada yang ngajakin aku, yuk makan yuk. Kalau makan ke Lamongan kan, warung makan Lamongan biasanya ada warung makan favorit di sana, tempat makan Lamongan favorit. Kalau misalnya makan biasanya satu kos berangkat bareng-bareng gitu. Lah ini kan bilang ini temanku masih tidur, udah tinggal aja nggak apa-apa dia kok. Terus saya berangkat sama anak-anak, berangkat semua ke makan bareng ke Lamongan. Lah itu waktu makan belum apa-apa sih, belum habis, waktunya belum jadi, masih digorengin. Tiba-tiba yang teman saya itu yang main ke tempat saya itu tiba-tiba telepon aku gitu. Weh, kenapa kok telepon? Tak nanya aku ada di mana gitu kan, aku ada di mana, karena aku lagi makan di sini. Yaudah aku langsung ke situ sambil panik wajahnya. Terus dia nyusul ke tempatku makan, kan udah biasa main ke tempatku jadi paham tempatnya di mana. Lah setelah makan di situ dia wajahnya pucat sambil cerita, katanya dia tidur itu rasanya itu kayak diinjek makhluk apa sampai dia nggak bisa nafas sampai terbangun. Padahal tuh cuman masih sekitar jam setengah 7 sore, setengah 7 malam, bukan malam banget. Tapi dia sendirian memang diinjek. Habis diinjek situ, nah kan di tempat saya ada lemari ya, ada lemari itu, di atas lemari itu ada sikat gigi. Biasa saya taruh situ sih emang, kalau peralatan mandi kadang saya taruh dalam gitu. Tiba-tiba sikat gigi itu jatuh, ledak gitu. Nah sikat gigi jatuh, dia kebangun, posisinya kayak lagi diinjek, nggak bisa nafas, nggak bisa apa. Dia bingung, posisi bingung, dia mau teriak susah, mau apa susah. Terus waktu dia udah bisa baca-baca doa sebisanya dia, tiba-tiba yang nginjek itu hilang, yang nginjek itu udah nggak nginjek lagi. Tapi anehnya kan kasur saya di situ kan spring bed, jadi ada pernya. Nah waktu yang nginjek itu hilang, nggak nginjek dia lagi, itu ada suara orang nginjek kasur, jalan di kasur spring bed kan bunyi jeding. Ada pernya itu kan kayak mendat kayak gitu, tapi nggak, wujudnya nggak ada siapa-siapa. Langsung spontan teman saya langsung bingung, ambil HP keluar rumah, langsung nelpon. Nah nelpon aku, ini ada di mana, di situ lah, langsung cerita, panik. Habis itu karena saking paniknya sampai pintu garasi, pintu gerbang, pintu apa nggak ditutup. Untung aja nggak ada maling waktu itu. Nah terus waktu pulang bareng-bareng pulang ke sana,
waktu pulang ke rumah, pulang ke kosku itu ya udah kayaknya nggak ada apa-apa gitu loh. Sudah bareng-bareng kan udah rame, nggak ada apa-apa emang. Nah terus setelah itu udah pada pulang kan, saya biasa aja lah, paling nggak apa-apa lah. Yang kemarin tuh ya masih kebayang tapi nggak tak rasain. Dan untungnya sampai sekarang nggak ada apa-apa, dan saya nggak pernah diliatin sesosok apa, dan saya juga nggak ngerasain apa lagi. Mungkin itu hanya hantu iseng aja ya. Ngisengin orang, mungkin saya bikin kesalahan apa tapi saya nggak sadar, sampai sekarang juga nggak tahu. Sampai itu menghantui yang di situ, menghantui yang anak kos-kosan itu, atau mungkin gara-gara ada kesalahan di kos-kosan apa sampai dihantui sampai kesana kesini juga. Cuman sampai sekarang aman sih, udah nggak pernah dihantui lagi, untung saja ya. Semoga jangan lah. Sekian dulu, sampai jumpa, bertemu lagi di channel ini untuk cerita selanjutnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa nantikan kembali cerita horor berikutnya hanya di channel Danyang Dedemit. Jangan lupa bagi yang sudah subscribe selalu nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat info video-video terbaru yang kita upload. Baiklah, sampai jumpa kembali dalam cerita berikutnya.